Halo, selamat siang. Saya Jimmy dari Musafi Rock and Roll. Di sebelah saya ada seorang figur bapak yang punya cerita sangat menarik. Beliau adalah Bapak Landung. Bapak Landung ini adalah seorang pengajar, relawan, dan seorang tokoh yang punya andil besar dalam peristiwa Konferensi Asia Afrika yang pertama. Apa kabar, Bang? Baik. Perkenalkan dirinya siapa, Bang? Saya Bang Landung, kelahiran di Bandung pada 11 Juli 1926. Berapa sekarang umurnya, Bang? Sekarang 94 tahun. 94 tahun, Bro. Masih sehat, Bang, ya? Jadi gini, Bang, beberapa hari yang lalu saya dapat cerita tentang Abah ini dari seorang teman. Seorang teman mengirim pesan lewat WhatsApp berisi video tentang perjalanan Abah ke Mekah. Tapi cerita perjalanan ini tidak biasa, dalam arti bukan naik pesawat atau apalah, tapi Abah melakukannya dengan bersepeda lewat jalur darat. Dan yang saya lebih kagum lagi, Abah ini melakukannya di saat tahun 2003, Pak ya? Ya. Umur 75, Pak ya? Ya. Saya sangat penasaran nih, Bah. Mungkin dengan cerita ini bisa menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama. Yang saya ingin tanya, kenapa Abah memilih jalur bersepeda itu, Bah? Nggak naik pesawat atau apa, Bah? Gimana, Bah, ceritanya, Bah? Ya, pertama didasari bahwa Abah sendiri sejak muda atau kecil sudah bersepeda. Udah biasa bersepeda, Bah ya? Dan naik sepeda. Kemana-mana bersepeda, Bah ya? Ya, jadi dari mulai ingat ya umur 7 tahun belakangan 7 tahun lah, mulai umur 7 tahun sampai hari ini Abah masih melakukan sepeda. Kueser, Bah ya? Ya, biasa. Jadi dari sepeda kuno, sepeda jadul, Ya. sampai sepeda yang masa kini. Dan ini sepedanya, Bah ya, yang dipakai Ya, untuk sepeda yang dipakai sampai Mekah, Bah ya? Ya. Jadi dengan dasar biasa naik sepeda, Fisiknya udah biasa, Bah ya? ya maka tidak, dan kebetulan negara kita ini sering terjadi bencana alam dan macam-macam, ada gelombang tinggi atau tsunami, gunung meletus, ya, kemudian hal-hal perubahan alam yang lainnya. Jadi selama bersepeda itu ya dari tahun 33 barangkali sudah bersepeda sampai dengan Jepang datang tahun 42, itu bersepeda ya hanya di kota Bandung saja. Berarti pas umur berapa, Mbak, kira-kira Abah mulai keluar kota Bandung, Mbak? Nah, mulai keluar kota Bandung ya sejak Indonesia ini merdeka. Setelah pasca tahun 45, Ya. berarti, Mbak? Kemana, Mbak? Abah yang naik Mereka apa? itu ya naik, artinya berani keluar kota. Kemana, Mbak, pertama kali yang Abah ingat, Mbak? Ya mereka tidak ya Bandung, misalnya kalau ke baratnya Jakarta? Cimahi, Oh, Cimahi. kemudian Baru jarak dekat, Mbak ya? Cianjur, kembali lagi. Kalau timurnya itu ke Pengalengan, apa, Cicalengka, terus sampai ke Garut, kembali lagi. Oh, oke. Nah itu coba itu juga dilaksanakan itu setelah keadaannya aman, karena pada waktu tahun-tahun 45 sampai 50-an itu Oh, oke. Situasi nggak dukung, Mbak ya? situasi negara kita belum begitu aman. Oke. Tahun 45 sudah merdeka, tapi banyak di sana sini banyak hal-hal yang tidak menguntungkan, yang masih orang yang masih melong-melong kepada negara. Nah, gitu, Mbak ya? Di antaranya selain Belanda, Nika, Jepang juga ada. Ini setelah Jepang ya. Iya. Nah, setelah kita merdeka itu ya long-longannya ya dari dalam, artinya dari Oke. bangsa kita sendiri. Ada banyak pemberontakan, Mbak ya? Kayak tadi saya tanya, rute
rutenya lewat mana aja Bang? Dari Mekah ke jadi rute ke Jeddah itu sampai dari Bandung ke Mekah maksudnya? Pertama itu niat Oke Bang. niat yang tulus, walaupun tidak punya apa ya, punya sepeda dan tenaga yang sehat pada waktu itu, punya niat untuk ingin pergi. Kenapa ke Jakarta, sering menyeberang ke Lampung, terus kok tidak diteruskan? Niat itulah. Berawal dari situ Pak ya? Iya, berawal dari situ, niat, tenaga ada. Tapi itu kan jauh banget Bang. Memang jauh, luar biasa. Kalau sekarang mungkin sudah tidak mungkin lagi, tapi itu sudah dialami seperti Bandung, Lampung tuh karena sering ada banjir atau apa, sering membantu. Kemudian Bandung, Jogja, Bandung ke Jawa Tengah, Pangandaran gitu. Nah, makin ke sini kejadian-kejadian tuh makin sering, ya kan? Tahun 2003 Abang ya, mulai itu ya Pak ya? Iya, Dari Bandung ke Jakarta Pak ya? Dari Bandung tuh niat itu udah berapa waktunya jadi buang-buang saja. Kalau dihitung-hitung itu ya udah apa sering kan? Iya iya. Nah, jadi saya coba dan niat jauh dengan membawa biaya sedikit. Berapa Bang biaya waktu itu Bang? $1.200.000. Waktu itu Abah uangnya udah ditukar ke dolar atau tetap masih rupiah? Rupiah aja. Uang rupiah. Dan ternyata di setiap negara juga seperti itu ditukarkan. Tapi sepanjang perjalanan yang saya alami itu banyak orang yang baik. Jadi dari Bandung, Jakarta, terus Lampung Mbak ya? Ya Merak, Bakauheni, Lampung, Palembang, Jambi Mbak ya? Terus ke Batam, Batam Abah nyebrang, Pasir Panjang, pelabuhan ya Mbak ya? Naik kapal Mbak itu ya? Kapalnya itu goes. Dari situ? Jadi yang naik, yang goes itu ya Bandung, Jakarta, Lampung, ya. Dari Merak sampai Bakauheni aja. Kapal Dari Lampung, Palembang, Jambi, goes. Nah dari goes ya kemudian nyebrang untuk menuju ke Batam tuh naik kapal. Jadi Abah mendarat di Pelabuhan Pasir Panjang, Ya. Abah mulai goes lagi Pak? Iya. Malaysia Pak ya setelah itu ya? Ya dari Singapura ke Malaysia itu sebentar aja seperti Paling 4-5 jam Pak ya? nyampe dari Pelabuhan Pasir Panjang sampai ke perbatasan Malaysia itu 3 jam. Oh, 3 Johor Baru Pak ya? Iya, Johor Baru. Terus? Ada jembatan kan? Ya, Di situ. Selat Johor Pak? Iya, gitu. Ya ditanya lah, tapi ya kita kan juga pernah belajar di kaliku gitu ya dalam berdirinya. Nggak ada ditanya perizinan mana suratnya Iya, nggak ada Pak ya? ada, ya. Oh, Ya pas pulang itu kalau ibu dibakar semua kan pas pulang. Oh itu Pak ya? Pas sudah selesai ya? Semua ijazah. Dari Malaysia lanjut ke Thailand Pak ya? Dari itu Hampir ke Bangkok kalau nggak Pak ya? Iya, mampir kalau saya ke Bangkok dulu. Itu namanya kan. Oke. Sebetulnya kan kalau terus menerus belok-belok sesuai dengan tujuan itu hanya 3-4 bulan udah selesai. Udah nyampe. Jalan Abah 7 bulan ya? Masalah jadi yang 3 bulan itu. Jadi ada di suatu tempat Abah misalnya nginep beberapa hari kalau semalam. Dari Bangkok nyambung ke Birma Abah ya? Ya. Terus sampai ke Bangladesh. di situ Abang di Bangladesh jalur darat atau tetap naik kapal ke India Bang? ya, ke Indianya naik kapal. Oh, oke. Ke India pertama kali kota mana Abang ke India? Kolkata? Seberang Sulawesi dulu. Oh, oke. Dari situ mulai goes lagi Bang ya? Abah mampir juga ke New Delhi? Iya. Dari New Delhi ke Bombay? Iya, dulu dia terus langsung Ke atas lagi utara Bang ya? Oh, masuk ke Pakistan setelah itu Bang ya? masuk ke Pakistan ya langsung. Pakistan beberapa minggu di situ ya. Oh, lama di Pakistan Bang ya? Ya. Artinya di jalannya. Ah, oke. Kalau di kota-kotanya sehari 2 hari ya. Oke. Di jalannya. Ya pokoknya kalau hitung aja, kalau 1000 meter
Totalnya berapa kilo tuh Pak? Kurang lebih 15.000 ya masalah itu. Oh, 15.000 lah. Kalau 15.000 dibagi rata-rata 200 kan, berarti nyampe ke satu hanya memakan waktu sehari 200. 200 kalau sebulan tuh udah 6.000 kan. Jadi yang 15.000 itu hanya 3 bulan selesai. Yang 4 bulannya itu untuk menggenapi. Tapi kalau kita garis merah namanya 200, 180, 150 per hari. Kalau contoh pertama dari Bandung ke Jakarta ya hanya 8 Iya, 8 jam apa ya? 8 jam dia nyampe. Oke, berapa? 2 jam dari Jakarta, dari daerah Bintaro itu sampai ke misalnya Serang, Merak itu hanya 2 jam juga udah nyampe. Berarti Abah dari India masuk ke Pakistan. Iya. Pakistan Abah nyebrang ke Karachi. Dari Karachi Abah bilang kemarin Pak ya, naik kapal laut ya. Iya. Sampai di Iya. Arab Pak ya. Arab, ya. Di pelabuhan apa Bang? Masih ingat Pak? Apa ya, udah sebelah sininya Pak ya. Namanya tuh ada catat, saya belum buka catatan lagi ya. Lupa. Dari situ ya terus ke Masuk masuk situ lanjut ke Mekah Madinah Pak ya. Bukan, belum ke ibu kota Harian. Oke. Harian. Oh iya. Sama. Oh iya Bah. Itu kan melampaui beberapa negara Pak ya. Iya. Yang saya pengen tanya, penasaran tuh masalah visa Pak, perizinan. Ya, Itu Abah udah punya semua visa atau cuman visa Saudi, Arab atau Arab gimana, Pak? sama waktu itu Arab sama apa ya? India atau Pakistan dia. Ada lah pokoknya berada ya. Hanya itu aja, paspor hijau aja yang Oke. dibawa. Selebihnya nggak pakai. Enggak, hanya KTP aja bawa itu. Gimana Bang masuk pas masuk yang ke setiap dijaga negara ya. gitu? Kalau tidak dijaga kan, wah, hanya ada dicap. Kalau di muka itu dicap kan dicap. Nah, ada itu. Kalau yang di sini di Asia itu. Katanya Abah adalah hutan-hutan ya? Hutan-hutan. Ya banyak dari sampai ke Thailand itu orang Indonesia banyak. Ya. Jadi Abah katanya ditunjukin loh sini Iya, aja ada jalur lainnya Pak ya? Sini, jauh sini. Tapi aman Pak ya? Aman, waktu itu lagi aman. Hanya setelah di India, awas di Kashmir, karena kan jauh Kashmir. Oh, iya, di sebelah besar. Iya. Beda rute Pak ya? Iya, aman-aman aja waktu itu. Jadi ya pokoknya. Banyak yang nolong Pak ya? Ya banyak yang banyak sekali di India banyak. Kemudian hasil dari pertolongan itu juga kan dibagikan di Mekah. Abah bagi-bagi lagi ya? Abah bilang kalau nggak salah ada di interview di sana tuh banyak pengemis Pak ya? Iya, betul. Banyak banyak. Dan di sana pengemisnya kebanyakan juga kan orang-orang yang cacat dan yang tidak punya kaki, yang tidak punya tangan, karena akibat perbuatan dia kan. Oh, kisah itu Pak ya? Pancung atau apa-apa. Kisah sih. Kalau itu kan yang berbuat baik banyak yang nolong Abah ya. Ada nggak yang berbuat jahat Bah? Ya, Misalnya ganggu atau apa gitu? Kalau lihat ya orang sana juga banyak. Nggak, maksudnya dari selama Kita Abah dalam pengamatan gitu, tapi yang mengganggu apa nggak ada. nggak, maksudnya selama dari Bandung ini sampai ke Mekah ada nggak yang ganggu? Yang hanya di apa tuh? Bakauheni ngobrol cerita apa di Raja apa tuh? Terminal Raja apa ya? Lupa saya. Iya di Lampung Mbak ya? Iya. Raja Basah. Raja Basah iya benar. Itu yang diganggu Mbak ya? Ya diganggu dimintain orang-orang bawa itu. Habis 8 bungkus ya itu. Ada orang. Ikhlasin Mbak ya? Orang kita bukan masih ada. Kesananya baik, tapi ditolong harga bungkus berapa ratus ribu sih lah. Hanya waktu itu harganya masih murah Mbak ya? 9.000 atau berapa ya? 9.000. Sepanjang jalan seperti Nolong jauh lebih banyak Mbak ya? Yang bilang, oh nggak bisa bayar, malah tidurnya di sama apa kru dari kapal itu, makannya juga dikasih Itu makan yang gede-gede. gratis juga Pak ya? Iya, gratis aja rumah gitu. Dan diajak nonton, saya ada kan ada TV, ada apa.
di Batam sampai ke Jepangnya tuh pakai motor sepatnya. Oke. Itu juga pinggirkan aja. Maksudnya apa naik sepedanya naik speedboat gitu Iya, kan? naik. Dari Batam ya? Iya, di Batam. Kapal agak gede lah. Tapi kan dulu kantongnya nggak begini. Oh, belum ada kantong. Atas aja. Oh, belum secanggih ini Pak ya sepedanya ya? Iya. Ya udah diperbaiki. Belum ada gigi Pak ya? Iya. Oh ya Pak, saya mau nanya Pak, kalau orang naik haji itu kan biasanya ada kayak semacam manasik ya segala macam. Iya. Apakah Abah juga Kita waktu ikut itu manasik di Indonesia ya Pak ya? kita pelajari dulu. Di sana juga ikut rombongan kan kita ikut lagi. Oh, apa ikut rombongan juga di sana ya? Iya. Sepeda taruh di hotel kita biasa. Itu ketemu rombongan pas di sana atau rombongan di sini Pak? Rombongan orang sana. Oke. Biasanya kan seberapa minggu atau berapa hari di Mekah, Medina itu tidur tidak di satu tempat. Pindah-pindah. Cok main Pak ya? Iya. Pindah-pindah ke sana. Ini interview lah gitu. Orang berduit kan. Karena sama orang Indonesia sendiri nggak begitu banyak. Oh gitu ya? Tapi kan bukannya jemaah kita lebih banyak Pak katanya di sana Pak? Iya banyak, tapi kan kita berbaur banyak. Oke. Dari bangsa lain lah Iya, ya? Negara lain. cari keselamatan. Karena ada kepentingan kecil. Oh Abah bawa bendera ya? Ya. Jadi ya udah ikutin aja sama orang-orang sana. Setelah itu selesai ibadah haji, Abah ngelakuin pulangnya maksudnya pulangnya tetap rute jalur darat atau gimana Pak? Iya jalur darat sampai Mekah sampai. Enggak, pokoknya setelah Abah selesai Iya. ibadah haji dari Iya hanya mau pulang ya udah semua ada mana-mana aja semua dilakukan aja kesalahan haji udah dijalankan iya. atau diterima atau tidak itu Allah yang tahu kan. Tapi kita menjalankan kalau orang lain ke gua Euro itu naik bus, kalau saya kan naik apa West tetap ya? Kita ada foto Iya, tadi saya sempat lihat. ada foto tapi nggak tahu di mana gitu. Udah lama sih Pak ya? Iya. 16 tahun yang lalu kurang Iya, lebih Pak ya? iya. Itu setelah Abah selesai ibadah kembali ke tanah air tetap pakai sepeda atau gimana Pak? Pakai sepeda, tapi kebetulan di Jeddah ada orang Surabaya memberikan fasilitas segala dia urus, kita hanya naik dari Jeddah. Oh berarti Abah pulangnya naik pesawat? Naik pesawat. Wah, baik hati itu Pak ya. Oh ya, selain seorang relawan, Abah ini guru, dan ternyata Abah ini sosok fenomenal di balik lagu Omar Bakri milik Iwan Fals Pak ya. Benar ya Pak ya? Gimana ceritanya Pak? Iwan itu murid Abah juga atau gimana Pak? Tolong. Ya kalau di saya memang betul waktu Iwan sekolah di SMP Negeri 5 itu saya sebagai guru kan. Jadi tentunya ya mengajari beliau juga. Oh, ya. iya. Karena saya bidangnya kalau di kelas itu mengajari Fisika Pak ya? ya bidang apa ilmunya, kemudian studinya fisika, Oh, oke. alam. Jadi ya sampai selesai saya SMA, Iwan udah tahu, udah waktu SMA Iwan udah mulai main Suka musik. Iya. Dari SMP udah suka seneng nyanyi Pak? Iya. Itu gimana Pak? ya nyanyi dengan teman-teman. Suaranya udah bagus atau gimana Pak waktu itu Pak? Masih pals Pak ya? Biasa. Ya sampai selesai, sampai final dan lagu itu kan dibuatnya masih tahun 70 berapa ya? 75 Oh gitu Pak ya? 77 lah ya. Kan baru boomingnya kan sekarang. Di tahun 42 Pak ya? Booming itulah. Tapi karena Iwan juga sangat menghormati, jadi tidak mau mengatakan bahwa itu adalah sosok Pak Landung, itu nggak mau. Oh gitu ya? Tadi dibelokkan nama lain, orang lain. Diplesetin. Tapi isinya orang itu
itu guru itu kemana-mana suka naik sepeda. Oh. Ya nggak ada lagi saya di Indonesia kalau naik sepeda ya nggak saya. Kalau setiap berhenti menolong orang, kata wawancara, apa titik endingan. Dan ini masih hubungannya masih bagus ya, Bay? Maksudnya masih Ya, ada kontak gitu, Bay ya? Iya. Ya kalau lagi ketemu ya bagus ya. Kan dia jaga kan. Kata Abah tadi kalau konser suka diajak juga, Bay ya? Iya, iya. Jadi kalau ketemu gitu dekat ya apa maunya ya kan itu hebat. Ah, gitu, Bay? Iya, tapi Baik, Bay ya? Iya. Jadi kalau sampai kemana udah tahu-tahu tiket sudah disiapkan. Pernah Abah diajak dia pas manggung kemana aja, Bah? Abah yang ingat, Bah? Apa yang dari Bandung di Trans di Bandung di Cimahi. Kalau keluar daerahnya saya ikuti Jogja, Surabaya. Dia ngontak gitu, Bah? Bah, nanti saya mau manggung di sini atau gimana? Atau Iya, ya tahu dia. Saya naik sepeda kan. Oke, ya. Waktu ke Denpasar aja leleng kan. Ada masuk. Ya. Lah. Tidurnya segalanya beliau lah. Oh, dia manggung, Bah ya? Pulang ke sini. Oh. Ya baik. Jadi kalau manggung banyak yang akhirnya minta selfie gitu, Bah ya? Iya, kalau pulang kan dari sejak Umar Bakri ini kan selain dari apa relawan bencana itu kan. Iya. Oleh Pak Iwan inilah ya nama saya banyak lagi dikenal kan gitu. Oh, ini ternyata orangnya gitu, Bah ya? Iya, selfie. Jadi artis, Bah ya? Iya. Jadi semalam juga kumpulan anak-anak cantik kok ada apa? Oh ini di foto. Ini tadi ada foto. Oh iya. Itulah. Abah Landung Omar Bakri ya? Jadi ya kita mau juga. Kadang-kadang kalau pernah waktu di Bandung tuh di Gatot Subroto selesai manggung jam 11 Iya. kita foto-foto sampai jam 2 malam. Pulang. Lebih lama dari Iwan yang main musik, Bah ya? Iya, dia pulang orang-orang jatuh pulang. Keren. Ya, bangga lah ya, bangga. Ya, Bangga muridnya jadi orang hebat, Bah ya? Ya, hebat. Itu di segi budaya ya, ada Penyanyi sangat terkenal itu mah di Indonesia. Iya, ada Dul Sumbang. Oh iya, Dul Sumbang juga murid Abah Landung juga, Bah ya? Iya. Beda angkatan tapi, Bah ya? Iya, beda angkatan. Banyak. Organ juga sama itu. Wiki. Dwiki Darmawan. Iya. Oh. Siapa aja bisa ingat Abah yang alumnis SMP 5 tadi yang ngetop, Bah? Alas. Dul Sumbang. Sumbang. Ya kan, tapi juga ngajar sama saya. Oh, gitu ya. Banyak lah. Agus Yudhoyono, Bah ya, kalau nggak salah tuh Iya, kemarin ya. Iya, di sekolah. Ah. Rifki juga. Siapa, Bah? Rifki Ahmad. Oh, Rifki pemain basket atau apa, Bah? Rifki yang bintang film. Oh. Rifki Ahmad. Ah. Mungkin. Oh, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Oh, gitu, Bah ya. Kalau Raffi Ahmad ibunya. Ibunya yang murid Abah. Iya. Oh, oke. Termasuk istri saya juga, Bah ya. Iya. Alumnus Kalau SMP 5. Ati mungkin bareng sama Raffi Ahmad. Oh, mungkin kalau dia dari umurnya, Bah ya. Soalnya dia Beda kelas. iya 95 kalau nggak salah tadi dia bilang. Iya. Kan diajar sama Pak Unarto. Ah, guru apa, Bah? Sejarah apa PSBB tadi? Ya, sejarah galak ya. Oh, gitu. Oh ya, selain itu saya mau cerita ini, Bah, tentang konferensi Asia Afrika, Bah. Saya kaget juga, Bah, pas saya ketemu, saya belum tahu Abah ternyata ada adik besar di konferensi Asia Afrika tersebut, Bah ya, konferensi Asia Afrika pertama, Bah ya.
Saya baru tahu semalam pas saya buka YouTube, ternyata sampai TV NHK pun meliput gak ya? TV dari Jepang ya? Iya, betul. Gimana ceritanya Pak setelah puluhan tahun orang kok baru tahu bahwa Abah ini ternyata orang yang berani besar dalam konferensi Asia Afrika tersebut. Gimana ceritanya Pak? Ya, ceritanya barangkali paling dulu saya, walaupun saya hanya office boy gitu Oke, ya, ya Pak. tapi saya begitu dekat sama Bung Karno kan. Oh iya. Sama semua terlalu banyak mahasiswa Tokoh-tokoh hebat itu Pak ya. kemudian makin kesini bukan menjadi presiden mengadakan suatu apa, jadi saya di waktu Asia Afrika ditugaskan untuk bagian kendaraan. Iya, kalau nggak salah Abah ngumpulin kendaraan. Mencari kendaraan untuk memenuhi selera para Tamu negara, Pak ya? tamu negara. Ya, kebetulan Tuhan mengizinkan di Itu Indonesia ada. maaf gimana Mbak, Abah ngubungin tiap orang kaya yang di Bandung ini untuk minjem mobil atau gimana? Gimana Mbak Iya, ceritanya? saya menghubungi. Abah kenal tapi Ya. orang-orang kaya itu? Ya, gimana ya? Kan saya dulu sering keliling di pasar baru, pasar ini keliling. Saya kan ngajarin Betawi itu. Ya. Jadi kebanyakan orang-orang pada waktu itu ya mengenal, walaupun belum jadi pejabat tinggi ya, masih pejabat-pejabat Jawa Barat ya, saya juga. Jadi semuanya percayakan kalau saya punya anak gede itu pasti Baladung, Pak Guru gitu ya, gitu ya. jalan Baladung, Ah. kampung belajar, titik. Boleh bakal percaya. Kebetulan saya ditugaskan ke Banten, tapi dikembalikan lagi. Ya maklum pada waktu itu pejabat juga bagi dua kan, ada yang pro republik, ada yang masih pro kepada Belanda gitu ya, artinya kan. Jadi ya kira ditambahi dengan politik lah ya. Dari nasionalis ada yang masih Ya, cinta penjajah Pak ya. ya, gitu. Jadi mungkin karena saya beraktif, saya dibuang ke Banten. Gitu Pak ya. Tahun 55 itu mengajar tahun di sana di Banten. Dibuang nggak Pak ya? Di Cibeo itu di Oh, Badung. saya pernah Cibeu. Oh, pernah. Di Kanekes Badung. Pak ya? Iya, Kanekes ya? ya. Saya guru yang pertama ke sana. Cibeu Pak ya. Jadi di sekolah lah di sana ditarik ke sini. Dan itu setelah konferensi Asia kan, saya berhasil. Ya kata saya berhasil, saya bisa mengumpulkan mobil mewah tanpa uang spesial pun. Itu dalam kurun waktu berapa lama Pak kekumpul Adalah mobil itu Pak? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan menjelang ini. Mobil mewah semua Pak ya. Iya, mewah. Ya kan. Untuk saya walaupun tidak ada spesial pun, hanya nasi bungkus saja. Tapi jasanya besar Pak ya. Ya, iya. Ya kayak saya tanya pertama tadi Pak, kok akhirnya orang baru tahu mungkin Mbak ya, Iya. oh ini ternyata Abah Landung ada jasa besar, istilahnya gimana ceritanya Pak itu? Ya, itu ceritanya dengan kemajuan teknologi ya, banyak milenial kan. Oke. Milenial yang informasi yang mengetahui ya, harus diangkat, dibuat buku. Ah, saya sempat lihat dicetak buku Pak ya. Ya. Buku ya, silakan. Itu sudah keberapa ya? Sudah ke 60 kali cetak Pak. bukan, sudah tahun peringatan ke 50 kan. Oke. Sudah 50 tahun baru ketahuan. Ah itu dia makanya saya heran Pak. Iya. Itu gimana Pak? Dari siapa Pak? Kok orang era Ada namanya Pak Aan juga. Orang namanya Aan. Oh ya, terima kasih. Itu udah 50 tahun ulang tahun Asia Afrika. Saya nggak pernah diundang. Oh, nggak pernah. Tahun berapa Pak mulai Ya diundang diundang? baru kemarin tahun berapa ya? 14 ya. Oh 2014 Pak ya. 2014 Katanya kalau nggak salah ada cucu dari orang Jepang yang katanya nemuin Abah karena Ya. kakeknya dulu dibantu atau gimana gitu Pak ya? Betul. Gimana itu Pak ceritanya? Hanya orang Jepang siapa ada namanya ya. Pokoknya mencari nama
Serandung gitu kan. Terima kasih. Sampai diliput TV Jepang Mbak ya, TV MHK Mbak ya. Luar biasa. Sekarang punya teman orang Jepang, Midori namanya. Midori Seruan, Midori di Jepang. Sekarang jadi pengusaha Orang Jepang. Orang Jepang. Apa pernah berkunjung di sana Mbak? Pernah untuk saya Tahun berapa tuh Mbak pernah di Jepang Mbak? Karena emang pengen mengabdi aja ya. Kemudian bawa sampai Bung Karno presiden sampai Asia Afrika udah sukses kan ya, berbagai apalah ya, sukses lah untuk negara lain, luar biasa. Luar biasa itu Pak. Yang kerja mah nggak tahu kan. Iya. Makanya bagaimana bahagia nggak sampai ke sana. Ya negara baru lahir loh Pak ya. Iya, nuntut kan. Mengganya Malaysia, ada yang di koran, saya waktu itu umur saya udah cukup tua kan. Berapa umur gitu? Tahun 63 ya. Tahun Ya. 63 berarti umur saya udah 29 tahun. Ya, 23, 26 sampai 50, 24. 24 tanggal 13. 35 gitu. Oke. Jadi saya relawan yang tertua. Makanya umurnya kan belakangan gitu kan. Oh, pokoknya ngatur. Oh iya, makanya di KTP pas acara hitam putih Abah lahir tahun berapa katanya? 32 ya Pak ya? Beda sama aslinya Pak ya? Yang aslinya kan nggak ada. Itu macamnya udah malu aja bikin. Jadi kita sampai hari ini kan tahu bahwa saya juga relawan ya, sebagai pejuang di koran dan di koran ada yang tahu sampai sekarang. Dan saya juga nggak punya tahu kan. Kapan Indonesia tahu bahwa orang-orangnya di koran yang berdiri yang masih hidup kan. Dulu saya dengan Erlina yang dapat sabuk masih. Siapa Pak Buri Omar? Erlina itu relawan, bukan relawan, bukan relawan. Dan di koran juga saya katakan Indonesia. Dan itu berakhir pas pecah gitu Pak oleh SPKI Pak ya? Ya. Ganyang Malaysia itu berakhir Pak ya? Ya. Kalau nggak salah benar Pak ya? Malaysia selesai, hanya DKI. Saya nggak tahu saya di Malaysia. Tahun 65 itu saya Apa berarti udah sampai kan pasukan Siliwangi itu yang saya tahu Pak ya? Iya. Ke Kalimantan Barat udah tuh masuk ke hutan Pak ya? Iya. Seperti itu Pak ya ceritanya? Dia saya sama mertuanya SBY. Edi. Abah udah sampai masuk ke Sarawak segala macam? Masuk. Luar biasa. Banyak cerita yang menarik Pak ya. Mulai dari cerita dari Bandung ke Mekahnya, cerita tentang Umar Bahrenya, cerita tentang konferensi Asia Afrika, terusnya Abah juga jadi relawan ke Ganyang Malaysia itu Pak ya, ke sekolah Trikora Pak ya. Kira-kira untuk saat ini apa yang pengen Abah kerjain Bah? Maksudnya mungkin Abah pengen jalan-jalan lagi ke tempat lain bersepeda atau pengen bikin apa? Ada rencana apa Bah? Ya sebenarnya kalau ada apa ya, kayak ini kan saya bukan tidak bisa menulis tapi tidak senang menulis ya. Padahal itu menarik Bang kalau dibikin buku Bah. Ada orangnya mau Oh gitu Bah ya, mau membukukan Bah ya? Ya, apa
kan ada seperti Pak An Safir itu, yang bukan itu juga kan ya tidak lucu tapi bisa mendokumentasi. Termasuk ini juga Bang, Ya. mendokumentasikan. Jadi ya banyak kan sampai sekarang nggak tahu siapa kan banyak tentara yang sekarang juga kan yang tidak ditugaskan di sekolah kan. Ya sekarang kan nggak ada kan, belum ada, mereka mungkin belum masuk kan itu kejadiannya tahun 63 kan, 63 kalau sekarang ada perwira tinggi ya kelulusannya baru lulus tahun 70-an, berarti kan tidak alami kan, tinggal Iya. sekarang banyak yang tidak alami karena dia baru lulus sekolah juga Jauh lebih muda Pak ya. tahun 70 baru lulus. Sedangkan Dengan kejadian itu kan tahun 63 63. Kayak gitu. Masih kecil Pak ya mungkin ya. Saya udah di hutan. Udah berjuang Pak ya. Kan orang lain kan nggak tahu tentara juga kan. Kita juga baik gitu. Terkenal Pak ya. Nah, Cuma mengabdi. nah, kalau menurut aturan negara, saya juga berhak untuk memegang atau menjadi veteran. Iya, harusnya seperti itu Pak. Oke lah teman-teman, interview saya dengan Abah Landung, tokoh yang sangat inspiratif bagi saya dan mungkin juga untuk teman-teman lainnya, tokoh yang punya cerita yang sangat luar biasa Bah. Semoga Abah tetap sehat, tetap melakukan perjalanan kemana Abah suka dan tetap selalu bisa menginspirasi orang lain Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.